Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang keutamaan harapan dan anjuran untuk melakukannya. Jadi untuk memperbaiki diri kita sebagai manusia, untuk kita biar menjadi lebih baik, kita perlu punya harapan, perlu punya optimisme. Di saat punya harapan itu, kita juga harus imbangi dengan rasa khawatir, rasa takut, atau rasa pesimis. Jadi pasangan ini ya. Harapan dengan rasa khawatir itu harus berpasangan. Orang harus punya harapan yang kuat dan juga harus punya khawatir, sehingga hati-hati. Orang harus optimis dan juga harus pesimis. Keutamaan harapan dan anjuran melakukannya. Amal yang dilandasi harapan lebih tinggi daripada yang berlandaskan rasa takut. Karena hamba yang terdekat kepada Allah Ta'ala adalah yang paling dicintainya. Sedangkan cinta dikalahkan oleh harapan. Jadi orang yang beramal soleh karena berharap sesuatu yang baik, itu lebih bagus daripada orang yang beramal soleh karena takut dimarahin oleh ustadz. Atau takut dimarahin oleh bapaknya. Nah, itu kurang. Ya masih ya bagus tapi kurang gitu ya. Takut dapat nilai buruk sekolahnya, itu masih kurang. Jadi lebih bagus orang harapannya. Kenapa kamu sholat? Berharap bisa menjadi orang yang soleh, berharap dapat pahala, itu masih mending. Berharap mendapat ridho Allah, itu lebih bagus ya. Harapan lebih bagus daripada rasa takut. Harapan kebaikan mendekatkan dan menimbulkan rasa cinta, sedangkan rasa takut menyebabkan lari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seseorang di antara kamu mati, melainkan ia berbaik sangka kepada Allah. Jadi dengan banyak harapan, kita bisa berbaik sangka kepada Allah. Ya Allah, masukkanlah ke surga. Ya Allah, rahmatilah kami. Ya Allah, berilah rizki. Ya Allah, berilah ilmu yang bermanfaat. Itu kan harapan. Jadi berdoa untuk berharap mendapatkan yang kebaikan. Itu lebih baik. Nabi SAW masuk kepada seorang laki-laki yang sedang mengalami sekarat. Lalu Nabi berkata, bagaimana perasaanmu? Orang itu menjawab, aku merasa takut dosa-dosaku dan mengharap rahmat Tuhanku. Maka Nabi SAW bersabda, tidaklah kedua perasaan itu terkumpul dalam hati seorang hamba di tempat ini, melainkan Allah Ta'ala memberinya apa yang diharapkannya dan mengamalkannya dari apa yang ditakutinya, dan mengamankannya dari apa yang ditakutinya. Jadi seorang yang mau meninggal deketin Nabi itu, gimana perasaanmu? Takut dengan dosanya dan mengharap rahmat Allah. Itu benar. Insya Allah, Allah akan memberikan rahmat, memberikan pertolongan orang yang meninggal itu, dan insya Allah diamankan atau diampuni dosa-dosanya. Amin. Harapan sebagai obat. Siapa yang merasa putus asa atau merasa takut hingga membahayakan diri dan keluarganya, maka kedua keadaan ini perlu diatasi dan diobati. Adapun siapa yang diliputi angan-angan, sebab-sebab harapan adalah racun yang membunuh dirinya, maka ia pun seperti madu yang memberi kesembuhan bagi siapa yang bertubuh dingin. Jika yang memakannya bertubuh panas, ia pun celaka. Maka siapa yang banyak berangan-angan dan berlebih-lebihan dalam bermaksiat, patutlah diobati dengan rasa takut dan harapan. Keduanya adalah dua bagian yang masing-masingnya digunakan untuk mengobati seseorang dalam keadaan tertentu. Orang yang suka berangan-angan, itu tidak boleh ditambahin harapan-harapan, makin berangan-angan gitu. Jadi kalau orang yang suka berangan-angan, berandai-andai saja gitu, maunya enak-enaknya saja, justru harus ditakut-takuti. Dan setelah takut-takutin baru ada harapan. Jadi harapan ampunan, harapan ada jalan keluar yang lebih baik. Jadi penerapan harapan dan rasa takut ini memang melihat situasi. Orang yang putus asa, malahan kita berikan harapan. Kita pupuk harapan-harapannya untuk maju. Orang yang putus asa.
jangan malah ditakut-takutin. Gitu ya. Jangan malah takut-takutin, udah putus asa takut-takutin, makin takut nanti kan, makin bahaya. Jadi kalau orang yang putus asa dikasih harapan, orang yang suka angan-angan, berangan-angan aja, malahan dikasih rasa takut. Nah, padahal kita butuh dua-duanya, harapan dan rasa takut itu. Imam Ali radhiyallahu an berkata, sesungguhnya orang alim yang benar ialah yang tidak membuat orang-orang putus asa terhadap rahmat Allah dan tidak membuat mereka merasa aman dari hukuman Allah. Nah, itu yang benar ya. Jadi tidak putus asa kepada rahmat Allah, pada kasih sayang Allah tetap ada, rahmat pertolongan Allah tetap ada, nggak pernah putus asa. Itu orang yang benar. Dan tidak merasa aman dari hukuman Allah, dan tidak merasa aman dari azab, dan tidak merasa aman dari neraka. Jadi harus dua-duanya. Jadi harus optimis, insya Allah dapat rahmat Allah, kita dalam kehidupan jadi semangat. Dan juga harus pesimis, jangan-jangan aku tergelincir, jangan-jangan aku gagal. Jadi harus pesimis. Nah, dua-duanya ini. Jadi akhirnya kita seimbang. Semangat untuk maju, dan juga waspada agar tidak terjatuh. Nah, sehingga perjalanan kita yang kita bahas dari beberapa hari yang kemarin, untuk manusia menapaki tangga yang lebih bagus, lebih maju, yang pertama harus taubat. Jadi mengakui bahwa kita ada kesalahan. Semua orang punya kesalahan. Kemudian memperbaiki diri, tobat itu ya, dan berniat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan kalau ada kerugian-kerugian dan lain-lain, diperbaiki, itu taubat. Kemudian yang kedua adalah pasangan sabar dan syukur. Jadi untuk menjalani manusia yang lebih baik, memang kita harus sabar. Di saat yang sama kita harus syukur. Karena kalau sabar saja berat, ya Allah harus sabar berat kan? Harus bersyukur juga. Alhamdulillah Allah ngasih kekuatan ini. Alhamdulillah Allah ngasih kesehatan. Alhamdulillah Allah ngasih rezeki. Dan harus sabar juga. Kalau syukur terus ya nanti terlena kan gitu. Jadi harus sabar menapaki jalan yang lebih tinggi, yang lebih maju. Sabar dan syukur berpasangan. Nah, yang kali ini kita bahas adalah harapan dan takutnya. Harapan dan khawatir. Itu juga pasangan. Kita harus punya harapan bahwa kita bisa menjadi lebih baik, bisa lebih maju. Di saat yang sama kita juga harus khawatir. Jangan-jangan aku gagal. Jangan-jangan aku terpeleset. Maka kita harus tetap hati-hati. Karena kita harus ada waspadanya, harus ada pesimisnya. Insya Allah dengan cara ini kita menapaki lebih jauh lagi. Insya Allah begitu untuk harapan dan rasa takut. Dan kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.